Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa kehidupan kita ini pastilah selalu ada naik turun, ada waktu susah, ada waktu senang. Seperti kitab Pengkhotbah katakan, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu menanam, ada juga waktu menuai. Ya, pada waktu menanam atau menabur pastilah berbicara tentang keadaan-keadaan yang tidak mudah. Adanya kesulitan, dan adanya berbagai hal pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau kita berbicara tentang tertawa dan menuai, ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang sangat baik. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keadaan-keadaan seperti ini, apakah baik atau tidak baik, tentu mempengaruhi kehidupan kita. Kalau keadaan tidak baik, ya biasanya ya emosi kita pun bisa tidak terkendali, gampang tersinggung, gampang marah, ya, dan secara rohani juga biasanya sangat berpengaruh. Bisa kita buatnya malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas beribadah, dan lain-lain. Apakah hal seperti ini yang diharapkan Tuhan bagi kita sebagai orang-orang percaya? Tentu tidak. Tuhan tentu menghendaki kita ada dalam ketaatan, kesetiaan senantiasa dan dapat bersyukur, bahkan memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Hal seperti inilah yang dikehendaki Tuhan ada dalam diri kita masing-masing. Dalam Wahyu 2 ayat 10 sangat jelas dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu, katanya. Jadi kalau kita berbicara tentang kesetiaan kepada Tuhan, ini sebenarnya tidak ada syarat. Kita setia kalau keadaan kita baik. Tidak seperti itu. Artinya baik atau tidak baik sekalipun keadaan kita, ya kita harus menunjukkan ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Ada amin? Oleh karena itu, pada pagi hari ini, kita perlu melihat kembali bagaimana seorang tokoh yang sangat terkenal, sangat dipuji oleh Tuhan, karena hidupnya selalu berkenan di mata Tuhan. Bukan saja saat berkelimpahan atau keadaannya sedang baik, tetapi juga dalam keadaan penderitaan sekalipun, ia tetap setia dan bahkan meninggikan nama Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini, saya rindu kita kembali membaca, merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Ayub. Ini sebenarnya yang renungan kita, Ayub pasal 1 dan pasal 2 sampai ayat 10, tapi tidak semua saya baca. Saya baca saja sampai ayat 12. Ayub pasal 1, ayat 1 sampai 12 saya baca bagi kita. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?
Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti firman Tuhan katakan bahwa Ayub adalah seorang pribadi yang memiliki integritas yang sangat tinggi dalam hidupnya. Tadi bisa kita lihat dalam ayat 1 bahwa dia adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Kalau Tuhan sendiri yang menilai dan mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut dan Allah, menjauhi kejahatan, ini artinya kita tidak perlu lagi meragukan dan mempertanyakannya. Dan kita lihat juga tadi firman Tuhan katakan bahwa di samping kesalehan yang dimiliki oleh Ayub, maka firman Tuhan juga katakan bahwa ia memiliki kekayaan yang melebihi semua orang yang ada di daerah pada saat itu. Jadi boleh dikatakan bahwa keadaan Ayub pada waktu itu sangat baik. Dia berkelimpahan dalam segala hal. Dengan kata lain, semua usaha, semua pekerjaannya yang dijalankannya berjalan dengan mulus dan lancar. Ketika hidupnya berlimpah dalam segala hal, Ayub tetap menunjukkan kesalehannya kepada Tuhan. Jadi boleh dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Ayub tidak pernah terlena melihat berkat yang berlimpah, apalagi melupakan Tuhan. Dia tetap menjaga hidup kerohaniannya terus bertumbuh. Dan bukan saja untuk dirinya sendiri, tetapi juga kehidupan rohani seisi keluarganya. Saya kira ini sesuatu hal apa yang dilakukan Ayub. Ketika hidup berkelimpahan, dia tetap datang beribadah. Dia tetap setia mengikut Tuhan. Tadi ayat 5 dikatakan, saya baca kembali. Ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kata senantiasa di sini bukan sekali-sekali dia memanggil anaknya untuk datang beribadah. Kalau ada dosa, dia mengakui dosanya. Tapi firman Tuhan katakan senantiasa. Jadi ini sesuatu hal yang istimewa, saudara-saudara. Apa yang dilakukan Ayub ketika hidupnya berlimpah, ini juga perlu menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terlepas dari gaya hidup anak-anak Ayub yang sering berpesta pora, sebagai orang tua, maka kita perlu mencontoh, perlu meneladani apa yang dilakukan Ayub terhadap keluarga dan anak-anak kita juga. Kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tetap menjaga kerohanian anak-anak kita, supaya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya kira ini tidak bisa dilepaskan dari setiap keluarga kita masing-masing. Kita bersyukurlah kalau seperti saat ini, hari Minggu ini, sekarang ini kita bisa bersama-sama dengan keluarga, duduk walaupun beribadah lewat rumah kita, beribadah secara online. Saya kira ini harus kita syukuri, saudara.
Dan seperti biasa, minggu sore juga ada persekutuan anak sekolah minggu, ada kaum bapa, hari Sabtu ada pemuda, hari Rabu ada persekutuan keluarga kita. Saya kira ini tugas kita semualah, apalagi anak-anak kita harus mengingatkan mereka supaya mereka tetap ikut dalam ibadah kepada Tuhan. Saya kira dua hal ini, beribadah bersama dengan keluarga, mengikuti persekutuan-persekutuan, rasa-rasanya kurang lengkap, kurang cukup untuk menjaga kerohanian setiap keluarga kita supaya tetap kuat. Oleh karena itu, maka perlu ditambah satu lagi, yaitu membangun mesbah keluarga. Mesbah keluarga ialah merupakan waktu yang dikhususkan oleh seisi rumah untuk menyembah Tuhan, berdoa bersama-sama sebagai satu keluarga. Atau ini juga sering disebut sebagai persekutuan keluarga. Dan ini dapat dilakukan, saudara. Misalnya pagi hari, tengah hari, malam hari, itu kita yang menentukan waktunya. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu, kalau ada mesbah keluarga di tengah-tengah kita, kita ajak anak kita ajak seisi rumah kita untuk senantiasa berdoa, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Maka pastilah kerohanian kita ini pun semakin hari semakin bertumbuh. Dan jikalau hal ini tercipta, maka sungguh luar biasa sukacita kebahagiaan yang boleh kita dapat di tengah-tengah keluarga kita, saudara. Dan inilah yang dilakukan oleh Ayub di dalam keluarganya. Ketenangan dan sukacitanya tidak terletak di dalam banyaknya harta kekayaan yang dia miliki. Tetapi ketenangan jiwanya tergantung di dalam hubungan yang baik atau hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jikalau hubungan terjaga dengan baik dalam Tuhan, maka secara otomatis, saudara, kerohanian kita bertumbuh dan dapat diikuti dengan cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia ini. Makanya tidak salah dikatakan kepada Ayub ialah dia adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ini disematkan ke dalam Ayub. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dari hidup saleh ini adalah hidup kerohanian. Bertumbuh bersama dengan Tuhan. Kalau kerohanian kita bertumbuh, pasti secara otomatis kita bisa jujur. Kita bisa memiliki takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan ini hal pertama, saudara. Berkat melimpah tidak menghalangi Ayub untuk membawa keluarganya selalu dekat dengan Tuhan. Ini yang menjadi contoh penting untuk kita lakukan. Dan hal kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ini ayat 6 sampai ayat 20 ini. Kita melihat bahwa iblis tidak senang kalau ada orang hidup dalam kesalehan, hidup dalam kejujuran, hidup takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan seperti Ayub. Dan iblis mengira bahwa Ayub dapat menjalani hidupnya dengan saleh karena Tuhan telah memberkatinya secara berlimpah. Sehingga kalau kita lihat dalam ayat 9, iblis berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Dan iblis melanjutkan lagi dalam ayat 11, saudara. Kalau boleh saya baca dalam ayat 11 katanya, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Kalau di terjemahan lain dikatakan, saudara, tetapi seandainya segala kekayaannya itu kau ambil, pasti dia akan langsung mengutuki engkau. Kalau dalam bahasa Karo dikatakan, tapi kenduari, bicara ibuatnu kerina silit ibas iya, uga papai sumpahina kam iadep ada pendu. Inilah yang iblis katakan terhadap Ayub ketika berbicara kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa
percakapan antara iblis dengan Tuhan, maka apapun tidak dapat dilakukan iblis walaupun dia ingin mencobai si Ayub. Karena kita bisa melihat sendiri, kalau Tuhan tidak izinkan, maka iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau iblis misalnya dapat menjamah atau mengambil apa yang dipunyai oleh Ayub, ya maka tidak mungkin dia menyuruh Tuhan untuk mengulurkan tangannya. Kalau iblis dapat berbuat sesuatu terhadap Ayub, maka pasti dia berkata, kalau aku menjamah atau mengambil apa yang dia punya, maka Ayub pasti mengutuki engkau. Tapi kita lihat firman Tuhan katakan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Ini artinya saudara-saudara, pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan yang Ayub alami pada saat itu, ialah seizin atau sepengetahuan dari Tuhan sendiri. Dan kita bisa melihat apakah benar tuduhan si iblis bahwa kalau harta, benda, atau semua kekayaannya hilang dalam sekejap, dan bahkan anak-anaknya pun meninggal dalam waktu bersamaan, Ayub mengutuki Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Kita dapat melihat apa yang dilakukan oleh Ayub ketika diperhadapkan dengan keadaan yang tidak mudah untuk dilalui. Malapetaka yang datang tidak terjadi dalam selang waktu yang lama, tetapi berturut-turut di mana harta benda hilang dan ke-10 anak-anaknya mati dalam waktu hampir bersamaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara manusia Ayub memang sangat berduka cita atas apa yang sedang menimpa hidupnya. Tetapi dalam kedukaannya itu, ia masih bisa datang bersujud dan menyembah kepada Tuhan. Ini pun satu hal yang istimewa, saudara. Ketika harta benda yang sudah dikumpul bertahun-tahun, anak dalam waktu sekejap, dalam waktu bersamaan, bisa hilang seketika, Ayub tetap datang menyembah kepada Tuhan. Kalau boleh saya saksikan juga sedikit, saudara-saudara. Tadi juga bagaimana Mama Gio menyaksikan pertolongan Tuhan. Nora kita Pendeta Ginting juga menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan dilepaskan dari ketakutan. Saya juga merasakan hal yang sama, saudara. Ketika akhir bulan kemarin kan, saya masuk ke rumah sakit yang tidak pernah saya bayangkan, saudara. Dan ketika dilakukan operasinya berjalan dengan baik. Tapi tanpa saya sadar, setelah operasi itu kan ada sesuatu ditinggalkan dalam tubuh kita. Dan 1 bulan kemudian harus masuk ruang operasi lagi, saudara, untuk mengambil barang itu. Selang yang panjang 30 cm. Dan ketika 1 minggu setelah cek kembali ke rumah sakit, maka sudah dijadwalkan. Bapak harus masuk lagi rumah sakit nanti tanggal 7 bulan Juli katanya. Tinggal masuk aja Pak, nanti Bapak nginap 2 atau 3 hari lagi katanya. Itu sungguh menakutkan bagi saya, saudara. Karena saya melihat ruang operasi pun, ya saya jujur mengatakan saya sangat takut sekali melihat, membayangkan kembali bagaimana ruang operasi itu, saudara. Dan rasa takut saya kedua ialah karena ya kita tahu COVID sekarang ya semakin tinggi-tingginya. Itu pun menakutkan bagi saya. Tapi kami sering berdoa di tengah-tengah keluarga. Ya dalam ketakutan ini Tuhan kami berserah. Dalam ketakutan ini kami memohon pertolongan-Mu. Dan itulah doa setiap hari. Dan saya tidak malu-malu mengatakan doakan saya di sermon, saya katakan di persekutuan doakan saya bilang. Karena memang ada rasa takut, ada rasa gentar. Tapi rasa takut, rasa gentar dibawa kepada Tuhan dalam doa. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Hari Rabu itu pagi jam 10 sampai setengah 2 terjadi mujizat Tuhan, saudara. Saya merasakan sakit yang sama sebelum dioperasi itu, saudara. Jam 10 pagi sampai setengah 2 saya sendirian di belakang itu merasakan sakit yang sama. Tapi di tengah-tengah sakit itu terus saya berdoa.
Engkau menolong saya Tuhan, Engkau memberkati, beri kekuatan. Apa yang terjadi saudara? Bisa dibayangkan selang 30 cm itu keluar dari perut saya saudara. Coba, yang harusnya operasi tanggal 7 bulan 7 yang akan datang, tapi bisa keluar sendiri dari perut saya. Ini saya kira satu hal bagaimana pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dalam ketakutan dia menolong, bukan saja memberi ketenangan, tapi menyatakan kuasa mujizatnya dalam hidup saya. Jadi saya rasakan bagaimana kekuatan, ketenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Dan kalau kita lihat juga tadi Ayub, saudara. Harta benda ke-10 anak hilang dalam seketika. Tapi apa yang Ayub katakan, saudara? Maka kalau kita lihat dalam ayat 20 dan 21, pasal 1 ayat 20 sampai 21 saya baca bagi kita. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh luar biasa dan menakjubkan ungkapan reaksi Ayub dalam menghadapi penderitaannya. Ia tidak bersungut-sungut. Ia tidak menyalahkan keadaan. Ia tidak protes kepada Tuhan dengan tidak lagi beribadah kepadanya. Tapi dalam ketakutan, dalam kedukaan itu, dia firman Tuhan katakan bahwa ia mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia dan menyembah. Itu artinya dalam ketakutan, Ayub masih bisa datang sujud menyembah kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mungkin kita bertanya-tanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mengapa Ayub bisa bersikap demikian? Satu hal yang pasti karena dia memiliki persepsi yang berbeda tentang harta kekayaan. Ia meyakini bahwa apa yang dimilikinya sekarang adalah kepunyaan Allah. Datangnya dari Allah sendiri. Itu sebabnya Ayub tidak merasa terikat dengan harta bendanya. Begitu juga dia menempatkan anak-anaknya yang adalah titipan Allah, yang harus diasuh, yang harus dididik dalam iman. Dan sangat menyadari bahwa bila tiba saatnya Allah akan mengambil kembali kepunyaannya. Sungguh luar biasa, saudara-saudara, apa reaksi tanggapan Ayub ketika harta benda dan anak-anaknya pun mati dalam sekejap. Dan firman Tuhan katakan ayat 22 juga, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang kurang patut. Dan tidak sampai di situ saudara, kita melihat bahwa iblis ini belum merasa puas, saudara. Walaupun Ayub sudah menunjukkan taat, menunjukkan setia, menunjukkan hidup saleh di dalam Tuhan. Tapi iblis tidak yakin betul bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan yang menjauhi kejahatan. Sehingga ia meminta lagi kepada Tuhan untuk memberi sakit penyakit kepadanya. Ini bisa juga kita lihat dalam pasal 2 ayat 1 dan 10. Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 10, firman Tuhan ini berbicara tentang penderitaan yang dialami oleh Ayub, yaitu sakit parah yang busuk dan penyakit gatal-gatal mulai dari ujung kaki sampai ke batu kepalanya. Kita dapat membayangkan saudara-saudara, bagaimana besarnya pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh Ayub. Bukan saja harta benda ludas, anak-anak binasa, sekujur tubuhnya terkena penyakit yang menjijikkan. Yang lebih menyedihkan lagi, saudara-saudara, istri tercinta pun tidak lagi memberi dukungan untuk tetap setia di dalam Tuhan, malahan menolaknya.
Dan kita lihat apa kata istri Ayub kepada dia. Saya baca ya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nina dehara jauh job man bana. Lalap dengar kina tendu patuh man di bata. Sumpahilah ia. Jenari matekan man bandu. Inilah yang disampaikan disampaikan istri Ayub kepadanya. Ketika menghadapi pergumulan penderitaan yang sangat berat. Yang harusnya istri memberi dukungan ketika suaminya sakit. Tetapi malah menyuruh mengutuki Allah yang selama ini mereka sembah. Dan kita lihat, Bapak Ibu, kesetiaan Ayub tetap bertahan dan tetap teruji. Dalam pasal 10, pasal 2 ayat 10 dikatakan bahwa tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Itu pun disambung lagi. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin ketika kita lemah, ketika kita sakit, ketika kita menderita, harusnya ada dukungan dari orang-orang yang terdekat. Tapi itu bisa saja kita tidak dapatkan. Orang-orang terdekat malah tidak peduli kepada kita. Tapi hari ini perlu kita belajar seperti Ayub, saudara. Andalkan Tuhan. Datanglah selalu menyembah. Datanglah selalu beribadah, berdoa kepada Tuhan. Dan di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi Ayub bukan hanya percaya bahwa semua miliknya adalah kepunyaan Allah, tetapi juga ia percaya bahwa tubuhnya pun milik Allah sepenuhnya, saudara. Dan ia meyakini bahwa Allah berhak melakukan apapun terhadap tubuhnya, termasuk penderitaan, sakit, penyakit, dan bahkan kematian sekalipun. Saya kira kisah Ayub ini perlu menjadi teladan, menjadi contoh hidup bagi kita untuk tetap menjaga kesalehan kita, untuk hidup jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Apalagi dalam menyikapi keadaan-keadaan sekarang ini. Tentu banyak penderitaan. Ada banyak pergumulan yang sedang kita alami, saudara. Berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Dan bahkan hari-hari terakhir ini semakin bertambah tinggi dan semakin banyak orang yang terpapar. Tentu ini membawa ketakutan tersendiri bagi setiap kita. Dan pastilah tidak mudah menjalani hari-hari ini ke depan. Karena kita tidak tahu dan kapan keadaan ini bisa berlalu. Tetapi kalau kita yakin, kita percaya kepada Tuhan seperti Ayub, bahwa semua ada dalam kendali dan kuasa Tuhan, maka kita dapat menjalani hari-hari ini dengan tenang. Karena ada perlindungan Tuhan dari kita. Bagian kita ialah meningkatkan terus ketaatan, kesetiaan dalam mengikut Tuhan. Hidup saleh, jujur, takut, dan menjauhi kejahatan. Saya kira inilah bagian kita. Jangan pernah menyalahkan keadaan, saudara. Jangan pernah menyalahkan situasi. Dalam hal apapun, kalau Tuhan tidak izinkan berlaku bagi kita, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakakan diri kita. Oleh karena itu, hari ini, apa yang dialami oleh Ayub, walaupun ya tidak sama pergumulan kita dengan Ayub, tapi saya kira ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada persoalan. Tapi mari jaga hati kita, jaga keluarga kita. Mari kita terus datang kepada Tuhan, sujud menyembah kepadanya. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati, memberi kekuatan bagi kita pribadi lepas pribadi. Amin.